Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Deswira Yahra Yustar yang pada kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan juga berbagi pengalaman mengenai insomnia. Wah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing dong dengan kata insomnia ini. Yuk kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, jadi insomnia ini adalah suatu kondisi kesehatan tertentu yang mana ini adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan tidur atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Nah, biasanya nih teman-teman, ketika kita bangun tidur itu kan harusnya kita merasa segar, merasa bugar, merasa fit, merasa sehat. Ya seperti itu teman-teman. Tetapi bagi para penderita insomnia ini justru ketika mereka bangun tidur ini mereka merasa lemah, lemas dan juga lunglai. Kira-kira apa ya teman-teman penyebab dari insomnia ini? Oke, kita pelajari sama-sama. Nah, teman-teman semua, insomnia ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi, antara lain faktor pekerjaan, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan juga faktor psikologi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan di sini maksudnya adalah bagi mereka yang bekerja dalam sistem shift atau rolling terjadwal atau memiliki jam-jam tertentu dalam pekerjaannya. Contohnya adalah satpam. Nah, bagi mereka yang bekerja dalam sistem tersebut, ini jam biologis tubuh mereka akan terpengaruhi teman-teman oleh sistem tersebut. Nah, gampangnya seperti ini. Orang-orang pada umumnya ini adalah manfaatkan waktu siang atau waktu terang itu untuk beraktivitas, untuk bekerja. Sedangkan waktu malam ini adalah untuk beristirahat dan juga untuk tidur. Nah, bagi mereka yang bekerja dalam sistem shift, ini bisa saja kebalikannya teman-teman. Sehingga jam biologis tubuh mereka pun akan terpengaruhi dan menjadikan mereka ini lebih rentan terkena insomnia daripada orang-orang pada umumnya. Oke, yang kedua adalah faktor usia teman-teman. Faktor usia ini fun fact ya teman-teman, bahwasanya berdasarkan penelitian para ahli menyebutkan semakin bertambahnya usia seorang maka semakin tinggi pula tingkat atau potensi terkena insomnia. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasakan gejala-gejala insomnia di usia-usia matang, usia-usia dewasa ini, teman-teman wajib mewaspadai dan juga melakukan pencegahan secara dini ya. Oke, yang ketiga adalah faktor jenis kelamin. Nah, di sini teman-teman, pria dan wanita itu tentunya memiliki hormon yang mana seiring berjalannya waktu pasti akan mengalami proses perubahan dan juga penyesuaian. Nah, proses perubahan dan penyesuaian inilah yang bisa atau berpotensi menciptakan insomnia teman-teman. Jadi kita perlu mewaspadai ini juga. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor psikologis di sini seperti yang sudah kita ketahui adalah gangguan-gangguan psikologis yang bisa menciptakan insomnia atau berpotensi menimbulkan insomnia. Nah, contohnya adalah tingkat stres, kemudian anxiety, kemudian kecemasan, kemudian depresi, dan faktor psikologis lainnya. Nah, yang selanjutnya teman-teman ini adalah macam-macam dan juga jenis dari insomnia. Macam-macam insomnia sendiri ada dua teman-teman, yaitu akut dan juga kronis. Nah, insomnia akut ini adalah kondisi di mana gejala-gejala insomnia ini tidak terjadi secara terus-menerus. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya stres, kemudian gangguan perubahan kebiasaan tidur, kemudian yang ketiga ada penggunaan obat-obatan terlarang, kemudian yang keempat adalah mengingat peristiwa traumatis. Nah, macam yang kedua adalah kronis teman-teman. Insomnia kronis ini adalah kondisi di mana gejala-gejala insomnia itu terjadi secara terus-menerus. Biasanya ini dipengaruhi oleh yang pertama adanya nyeri kronis seperti radang sendi. Kemudian yang kedua ini adalah adanya gangguan kesehatan tertentu seperti GERD, kemudian diabetes, kemudian kanker, dan juga penyakit kardiovaskular. Kemudian yang ketiga ini adalah adanya gangguan psikologis seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan yang keempat ini adalah adanya gangguan-gangguan dalam tidur mereka teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari insomnia. Nah, jenis dari insomnia ini pun juga terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu primer dan sekunder. Primer ini adalah kondisi di mana insomnia itu tidak terikat atau tidak berkaitan dengan kondisi medis lainnya. Sedangkan sedangkan sekunder ini adalah jenis insomnia yang mana terikat atau berkaitan dengan kondisi medis lainnya. Nah, setelah mengetahui faktor, kemudian macam dan jenisnya, teman-teman saatnya kita untuk mengetahui gejala-gejala dari insomnia. Nah, gejala-gejala insomnia ini perlu teman-teman waspadai, dan apabila merasakan gejala-gejala tersebut, ada baiknya teman-teman langsung berkonsultasi atau memeriksakan diri kepada dokter atau pihak terkait agar teman-teman bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan juga bisa melakukan pencegahan yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, gejala-gejalanya sendiri antara lain yang pertama adalah kesulitan tidur teman-teman. Kemudian
kesulitan untuk merasa ngantuk juga. Kemudian yang kedua adalah sering terbangun di malam hari dan tidak bisa tidur kembali teman-teman. Nah, ini adalah gejala yang sering dan hanya dialami oleh orang-orang ketika mengalami insomnia. Kemudian yang ketiga, ini adalah mudah lelah, mudah emosional, dan juga berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi dan mengingat teman-teman. Nah, apabila teman-teman merasakan gejala-gejala tersebut seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, segera teman-teman untuk melakukan konsultasi dan juga meriksakan diri kepada dokter atau ahli terkait agar mendapatkan penanganan dan juga pencegahan yang lebih tepat. Nah, membahas penanganan dan pencegahan teman-teman terkait insomnia sendiri, untuk penanganannya itu ada dua macam, yakni terapi dan juga obat-obatan terlarang. Nah, terapi yang dimaksud ini adalah terapi perilaku kognitif teman-teman yang biasanya diberikan oleh dokter atau ahli terkait kepada para penderita insomnia. Dan yang kedua adalah penggunaan obat-obatan tertentu. Ini berfungsi untuk mengatur teman-teman, untuk mengatur frekuensi insomnia pada penderita insomnia. Nah, untuk pencegahannya sendiri sangat mudah teman-teman juga bisa melakukannya setiap hari apabila merasakan gejala-gejala insomnia. Nah, pencegahannya sendiri meliputi yang pertama, teman-teman bisa nih menerapkan jam tidur dan juga jam bangun, dan teman-teman harus konsisten dalam menjalankan program tersebut sehingga teman-teman bisa nih mencegah insomnia lebih dini. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengatur pola makan. Jadi teman-teman bisa mengurangi konsumsi makanan berat, kemudian minuman berkafein sebelum jam tidur. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah teman-teman melakukan olahraga secara teratur. Kemudian yang keempat adalah mengurangi konsumsi minuman-minuman beralkohol yang bisa memicu terjadinya insomnia. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah penanganan dan juga pencegahan dari insomnia sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komplikasi atau bahayanya dari insomnia ini. Nah, insomnia ini teman-teman tentunya bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Jadi bisa menciptakan penyakit-penyakit baru dari insomnia ini teman-teman. Komplikasi yang bisa disebabkan dari insomnia ini antara lain adalah penyakit jantung, kemudian penyakit liver, kemudian penyakit hipertensi, kemudian penyakit obesitas, dan masih banyak lagi teman-teman. Maka dari itu insomnia ini sangat perlu diwaspadai dan juga sangat perlu diperhatikan teman-teman. Karena apa? Karena kebiasaan insomnia ini seperti halnya menabung penyakit, menabung racun teman-teman dalam diri teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus bisa nih untuk mengontrol bagaimana nih teman-teman dalam mengatur jam tidur, kemudian bagaimana agar teman-teman ini tidak insomnia atau tidak begadang begitu. Nah, begitu ya teman-teman semua mengenai insomnia. Apabila teman-teman memiliki pengalaman yang ingin dibagikan atau mungkin ingin berpendapat mengenai insomnia ini, teman-teman bisa nih untuk mengetikkan itu semua di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan juga subscribe video ini agar kita bisa belajar bersama-sama lagi mengulik pengetahuan-pengetahuan baru lainnya di lain kesempatan. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pengetahuan lainnya.